Ya loh Sobat Eka TV, hari ini saya mau kasih tips atau sharing ke teman-teman ya. Ini saya pakai mobil Korea Kia Pisto, si kutu unyu-unyu. Nah, nah hari ini saya mau coba ganti oli karena ini udah waktunya ya buat ganti biar tarikan mesin lebih jos dan terawat. Nah, teman-teman, berapa sih harga atau biaya untuk ganti oli mobil 1000 cc ini? Nah, jangan kemana-mana, tetap tonton terus video ini sampai selesai karena saya akan kasih tahu olinya itu pakai oli apa, terus berapa liter dia ini kapasitas oli mesin dari Kia Pisto ini, dan berapa kali filter itu diganti, biayanya, sama tempat rekomendasi di Bandung ganti oli yang bagus dan murah. Ini saya bersama teman saya biasa, mana Om Bambang. Mantap, dari Bambang Tri Channel. Ini kita duet terus ya Om ya. Om? Ya, kita kebetulan lagi kosong, saya juga. Terus, yaudah kita bikin konten aja, ya. konten aja. Biar bermanfaat, biar jadi amal jariah lah ya Om ya. Kita berbagi informasi aja supaya teman-teman juga bisa tahu tentang mobil-mobil Korea dengan Omega. Siap, betul banget. Nah, jadi kalau teman-teman yang baru beli mobil atau baru meminang mobil Kia Pisto atau Hyundai Atos, karena dia mesinnya sama ya Om ya? Ya, sama. Dia Karena dengan Atos sama. Jadi betul. mobil ini mesinnya substitusi. Jadi kita bisa berbagi informasi untuk pengguna Kia Atos juga. Hyundai Atos. Oh, Hyundai Atos ya. Nah, kalau Kia Pisto Om. Iya, siap, betul. nah, itu. Jadi teman-teman tonton terus video ini. Kita ini lagi OTW buat ganti oli. Oke, kita lihat jalan-jalannya aja ya. Ini di Bandung. Ini kita di daerah Antapani ini teman-teman, Jembatan Pelangi. Sekalian kita jalan-jalan buat teman-teman yang belum tahu kota Bandung. Nah, ini dia kota Bandung teman-teman. Ini mobil Kia Pisto 1000 cc 4 silinder dengan mesin injeksi. Wah, bayangin teman-teman, tahun 2002 mesin injeksi. Ini posisi nanjak kuat nggak? Ini saya posisi mobil tuh masih di D ya, bisa dilihat. Belum ke 2 atau ke L metiknya, dan ini masih jos. Ini padahal tanjakan cukup curam ya Om Bambang ya? Ya, lumayan, ini lumayan curam juga. Tuh, lihat ini turunan juga lumayan nih teman-teman. Jadi ini metiknya sehat teman-teman. Nah, ciri-ciri metik sehat itu salah satunya kalau kita nanjak di dekwat udah kebilang bagus ya Om ya? Ya, jadi kalau tanjakan itu kalau misalnya kita masih di D terus tanjakan tanpa perlu awahan ya, kalau kata orang Sunda ngawahan heula gitu. Iya, ancang-ancang ya Om Ancang-ancang ya. ya kalau bahasa Indonesianya. Itu bagus. Jadi Bagus ya, dia ya. bisa perpindahan gigi dengan smooth dan gak kerasa hentak-hentakan. Itu jadi untuk matic yang bagus. Nah, karena ini teman-teman Kia Pisto saya tuh transmisinya matic ya. Awalnya sih saya agak takut buat ngambil mobil matic karena dengar-dengar matic tuh perawatannya mahal, terus biaya spare partnya mahal, pokoknya ngeri-ngeri lah. Tapi alhamdulillah saya dapat mobil ini nggak ada PR, terus matic juga responsif, kering. Jadi ya kalau mau beli mobil matic harus pinter-pinter ngeceknya aja, sama cari kondisi yang paling bagus ya Om ya. Ya. Kalau bisa bawa montir ya Om ya. Baiknya bawa montir, tapi kalau memang nggak bisa bawa montir, kita bisa ngecek secara feeling aja sih. Jadi ciri-cirinya kalau matic bagus, dia kalau ketika jalan perpindahan giginya itu smooth, jadi nggak kasar. Nih teman-teman, tanjakan lagi, ini flyover baru nih. Ya, ini flyover baru yang baru diresmikan tahun ini ya. Iya. Masih baru banget. Flyover baru ini masih di D juga. Ini tanjakan cukup curam ya. Tuh, ini perpindahan 1 ke 2 kerasa ya Om ya. Ini turun gigi malah dari 3 ke 2 tadi. Oh, jadi, salah ya? Jadi, aduh. Nah, ini 2 ke 3 lagi. Kalau di manual kayaknya engine brake gitu ya. Pindah gitu kan ya. Jadi dia pindah gigi karena dibutuh tenaga. Dia kan 1000 cc. Nah, si maticnya ini bagus, dia membantu mesin 1000 cc ini untuk mendapatkan tenaga maksimal. Nah, jadi kenapa sih kita harus ganti oli? Nih sekalian kita sharing, kita tanya nih ke Om Bambang yang lebih tahu lah menurut saya tentang kondisi mesin mobil sama apa aja yang harus diperhatiin di komponen mesin mobil. Salah satunya oli. Kenapa Om tuh Om?
Jadi oli itu seperti darah di dalam manusia ya. Kalau darah kita semakin lama semakin kental, itu kan bisa stroke ya. Oh iya. Sama kayak di mobil juga seperti itu. Dia kan ada kapiler dia yang untuk melumasi piston, melumasi untuk bagian apa klepnya. Nah kalau misalnya dia olinya kotor, seharusnya klepnya itu terlumasi oleh oli. Karena dia ada kotoran, akhirnya dia bergesekan dan akhirnya bisa membuat sealnya bocor, jantung mobil jadi ngebul. Jadi kalau telat ganti oli juga bahaya ya Om Bahaya ya. banget. Jadi Bahaya tapi banget. kalau telat sekali-sekali mah mungkin nggak masalah. Cuma kalau dijadiin kebiasaan tuh yang paling fatal ya Om. Ya, dan oli pun pilih oli yang kualitasnya baik ya. Baik sama cocok lah di mobil ini. Dan kita harus bisa baca buku manual, kita harus baca dulu cocoknya mesin ini SAE-nya berapa. Ya, sayanya berapa ya? Jadi macam-macam dia. Ada sih di buku manualnya kalau nggak salah tuh piston ini tuh sayanya tuh 2050 Om kalau nggak salah, atau 1540 karena ini kan iklimnya Indonesia tuh tropis ya. Jadi cocoknya sekitar 1540 atau 2050 sayanya Om. Ya karena mobil ini termasuk mobil yang mesin lama ya, 2000 Ya. ke bawah, 19 tahun Om. 19 tahun tahun 2000-an, jadi mesinnya butuh oli yang agak sedikit kental. Betul. Kalau mobil sekarang tahun 2010 ke atas biasanya dia SAE-nya mulai dari 10 ke bawah, 10 atau 5 ya. 25. Bahkan mobil saya Ignis itu pakai yang 020. Ya tuh. Dan apa tuh saya mau mobilnya cuma piston. Ini mah Inggris. Ya alhamdulillah Om juga. Ya rezeki ya Om ya. Rezeki itu juga. Siap, ini kita di daerah Jalan Riau. Riau, Jalan Anggrek. Ya teman-teman, ini kita udah mau sampai di tempat ganti olinya nih teman-teman. Siap. Tuh di depan tuh yang ada mobil bagus. Mobil bagus aja pada kesini nih. Ini dia Sunda Motor, Jalan Sunda nomor 26. Oke teman-teman, kita udah sampai di tempat buat ganti oli di Jalan Sunda nomor 26, yaitu Sunda Motor. Ini biasa tempat ganti oli, saya langganan di sini karena yang pertama itu harganya relatif murah dan yang kedua kualitasnya bagus ya. Sama montirnya juga dia enak diajak komunikasi, ditanya ini filternya bagaimana, terus kondisi olinya sebelumnya seperti apa. Nanti kita tanya-tanya langsung sama montir yang buat ganti oli ini, namanya Pak Syarif ya. Oke teman-teman, ini di samping saya udah ada Pak Syarif ya. Pak Syarif gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini montir yang dari Sunda Motor lagi ganti oli mobil Kia Pisto ini. Ini olinya pakai Prima XB ya? Iya, Prima XB yang 2050. Sayanya 20/50. Kenapa bisa seperti itu? Karena mobil ini tergolong mobil tua ya Pak ya? Iya. Jadi harus agak kental ya? Iya, agak kental orinya. Agak kental. Jadi ke sirkulasi mesin gimana tuh Pak? Ya, jadi suaranya Halus? halus. Kuatnya berapa ribu kilometer biasanya Pak? Biasanya 2.500 sampai 3.000. Oh, 2.500 sampai 3.000 kilometer. Tapi nanti biasanya perawatannya digantung ya, pakai apa? Kayak gantungan. Iya, ada tentuan dia penggantian orinya. Siap. Oke. Kalau ini manual book dia berapa? Kayaknya saya 15 atau 20? 20 kan? 50. 20. Itu sama ini kata saya teh, kan olinya itu ngegantung sama yang dulu apa? Yang ngegantung dari apa? Prima XP kan ya? Iya. 20-50 kan? Iya. Sama aja Prima XB 2050 sih. Bukan 20-50. Ya, ini dia olinya teman-teman, Prima XP dari Pertamina. Ini saya nggak di endorse ya, cuma emang saya biasa pakai oli ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ganti oli tanpa filter diganti itu sekitar 2,75 liter. Jadi kalau beli yang 3 liter itu udah cukup ya. Tapi kalau misalnya filternya nggak diganti, cukup aja 2,5 liter. Jadi jangan sampai kekurangan atau kelebihan buat ganti oli. Itu karena pentingnya volume oli bisa ngaruh ke perputaran mesin, kondisi mesin, dan suara mesin pun ngaruh itu halus atau kasar. Oke teman-teman, kita lanjut ganti olinya. Nah teman-teman, ini lagi proses penggantian olinya tuh pakai Prima XP sama Pak Syarif.
Ini nggak ganti filter ya Pak ya? Enggak, masih ini filter masih bisa dipakai. Masih bisa dipakai, masih bagus. Tadi udah dicek sama Pak Syarif di kolong tuh masih bisa 1 kali lagi. Jadi perbandingan ganti oli sama filter tuh kalau nggak salah 2:1 ya Pak Syarif ya. Jadi 2 kali ganti oli baru 1 kali ganti filter oli seperti itu. Ini dia prosesnya. Jadi kalau tanpa filter tuh 2,5 liter juga udah cukup teman-teman. Kalau sama filter 2,75 liter. Itu juga ini sesuai buku petunjuk dan saya tanya cross check juga sama Pak Syarif, emang segituan 2,75 liter. Oke, segitu mungkin teman-teman proses ganti oli dari Sunda Motor khususnya oleh Pak Syarif. Terima kasih Pak Syarif ya atas waktunya ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel saya, lalu kalian like dan sertakan komentar kalian di kolom komentar.